Halo guys, nama gue Muhammad Calvin dari kelas 10 MI 4, ingin menjelaskan tentang getaran harmonis. Apa itu getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik, dan jika getaran itu menjalar dari satu titik ke titik yang lain secara terus-menerus akan menghasilkan gelombang. Salah satu contohnya adalah gelombang bunyi yang menjalar melalui udara dan sampai ke telinga kita. Amatilah benda-benda di sekitar Anda. Adakah ketika berbunyi benda itu bergetar? Diskusikan dengan teman Anda di mana getar itu berasal. Kegiatan pembelajaran 1. Gerak harmonis sederhana. Apakah kalian pernah melihat gerakan pada bandul? Ini adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya. Kalau kalian perhatikan, bandul memiliki titik kesetimbangan di tengah. Karena walaupun kecepatannya menurun, bandul akan tetap bergerak di sekitar titik kesetimbangannya tersebut. Gerak harmonis sederhana memiliki amplitudo atau simpangan maksimum dan frekuensi yang tepat. Gerak ini bersifat periodik, setiap gerakannya akan terjadi secara berulang dan teratur dalam selang waktu yang sama. Dalam gerak harmonik sederhana, resultan gayanya memiliki arah yang selalu sama, yaitu menuju titik kesetimbangan. Gaya ini disebut dengan gaya pemulih. Besar gaya pemulih berbanding lurus dengan posisi benda terdapat titik kesetimbangan. Satu, faktor yang mempengaruhi getaran pada gerak harmonis sederhana atau GHS adalah periode dan frekuensi ayunan bandul. A. Periode menyatakan waktu selama terjadi satu kali getaran, sehingga nilai periode sama dengan perbandingan antara waktu T per banyaknya getaran N. Nilai periode berkebalikan dengan frekuensi. Satuan periode dinyatakan dalam sekon. Selain itu, nilai periode juga dapat dihitung dari panjang tali dan besar gravitasi di mana tempat bandul diayun. Persamaan periode pada ayunan bandul sederhana diberikan seperti gambar berikut. Perhatikan bahwa persamaan nilai periode dipengaruhi oleh besar nilai panjang tali L dan percepatan gravitasi G. Nilai L berada dalam akar sebagai pembilang. Semakin besar nilai L akan membuat nilai di dalam akar menjadi besar pula. Kondisi tersebut akan membuat nilai periode otomatis menjadi besar pula. Kondisi sebaliknya akan membuat nilai periode semakin menjadi kecil. Sedangkan nilai percepatan gravitasi G pada persamaan berada di dalam akar sebagai penyebut. Semakin besar nilai G akan membuat nilai di dalam akar menjadi semakin kecil. Hal ini akan membuat nilai periode menjadi semakin kecil. Kondisi sebaliknya akan membuat nilai periode semakin besar. B. Pengertian frekuensi pada ayunan bandul adalah banyaknya getaran dalam 1 sekon, sehingga nilai frekuensi sama dengan perbandingan antara banyaknya getaran N per lamanya waktu bergetar T. Sama seperti pada periode, nilai frekuensi berbanding terbalik dengan periode.
Satuan frekuensi dinyatakan dalam Hertz atau Hz. Rumus frekuensi pada ayunan bandul sederhana dinyatakan seperti gambar berikut. Persamaan frekuensi menandakan bahwa nilai periode dipengaruhi oleh besar nilai panjang tali L dan percepatan gravitasi G. Nilai L berada dalam akar sebagai penyebut. Semakin besar nilai L akan membuat nilai di dalam akar menjadi kecil. Kondisi tersebut akan membuat nilai frekuensi otomatis menjadi kecil pula. Kondisi sebaliknya akan membuat nilai frekuensi menjadi semakin kecil. Dua, gerak harmonis sederhana berdasarkan hukum kekekalan energi. A. Getaran pada sistem Pegas dalam keadaan horizontal. Sistem Pegas terdiri dari Pegas yang bergetar dengan tatapan gaya Pegas K dan bermassa M yang ikut bergerak bersama-sama Pegas dengan kecepatan V seperti pada gambar. Dari keempat keadaan di atas dapat disimpulkan seperti gambar berikut. B. Getaran pada bandul sederhana. Ketika mengamati bandul yang sedang berayun bolak-balik, Anda dapat menentukan kecepatan bandul tersebut dengan menganalisis hukum kekekalan energi mekanik yang berlaku pada bandul itu sebagai berikut. Pembahasan latihan soal. Kegiatan pembelajaran 2. Analisis gerak harmonis sederhana. 1. Simpangan pada gerak harmonis sederhana atau GHS. Simpangan getaran harmonik sederhana dapat dianggap sebagai proyeksi partikel yang bergerak melingkar beraturan pada diameter lingkaran. Secara umum, persamaan simpangan dalam gerak ini adalah sebagai berikut. Dengan grafik simpangan Y terdapat fungsi waktu T dianalisis sebagai gambar berikut. 2. Kecepatan pada gerak harmonis sederhana atau GHS. Kecepatan merupakan turunan pertama dari posisi. Pada gerak harmonis sederhana, kecepatan diperoleh dari turunan pertama persamaan simpangan. Persamaan kecepatan dapat dijabarkan sebagai berikut. Tiga. Percepatan pada gerak harmonis sederhana atau GHS. Selama benda bergetar dan mencapai simpangan dengan kecepatan tertentu saat T, maka dalam selang waktu delta T berada akan mengalami perubahan kecepatan sehingga menghasilkan percepatan. Persamaan percepatan sebagai waktu antara lain sebagai berikut. Pembahasan soal latihan.